Perkenalkan, nama saya Danang Setio Utomo. Saya satu kelompok dengan Arya Eka Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi lulusan SN Dikti, yaitu sikap. Yang pertama, yaitu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, yaitu setiap individu diwajibkan dan dibebaskan untuk senantiasa berkeyakinan terhadap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan sikap religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatan terhadap ajaran yang dianut. Contohnya adalah melakukan sholat 5 waktu secara tepat waktu dan saling menjunjung tinggi nilai toleransi antar agama. Yang kedua yaitu ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Hal ini bermaksud seperti melakukan tugas ataupun kegiatan kita harus tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti menjunjung tinggi berdasarkan agama bermaksud yaitu walaupun kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menoleransi antar satu sama lain. Contohnya yaitu ada satu menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, berkumpul dengan orang-orang tanpa memikirkan warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban berdasarkan Pancasila. Berkontribusi dalam peningkatan mutu adalah sumbangsih atau ikut peran dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Contohnya seperti adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, ikut bakti sosial, dan lain-lain. Terus mengikuti organisasi masyarakat. Yang keempat, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada suatu bangsa dan negara. Pengertian dari bangga dan cinta tanah air yaitu pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga. Sedangkan nasionalisme yaitu merupakan suatu paham yang menganut bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah suatu sikap kenyataan bahwa setiap manusia dan setiap individu adalah warga negara suatu negara. Contohnya yaitu menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakannya. Yang kedua, mendukung semua atlet yang sedang membawa nama bangsa. Yang kelima, ada menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil yang lain. Hal ini bermaksud di mana kita saling menghargai dalam suatu perbedaan budaya, pandangan, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil di Indonesia. Contohnya yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan yang dianut oleh teman, dan saling tolong-menolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Eka akan melanjutkan mengenai tentang sikap kompetensi lulusan menurut SN Dikti untuk nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Bekerja sama merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang hakikatnya sebagai makhluk sosial, yang berarti makhluk yang saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri. Di sisi lain,
Kerjasama juga dapat menguatkan ikatan antara satu dengan yang lainnya. Kepekaan sosial serta kepedulian adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain dan kemampuan orang dalam bereaksi. Selain dapat meningkatkan hubungan antar makhluk hidup, kerjasama juga memiliki fungsi yang lain, seperti pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama menjadi sebentar, dan lain-lain. Contoh bekerja sama di lingkungan: kerja bakti antar RT maupun RW, musyawarah untuk mengambil keputusan, dan membantu tetangga yang memiliki hajatan. Nomor 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Taat hukum adalah kesadaran seseorang untuk memahami peraturan yang ada. Sedangkan disiplin adalah suatu kebiasaan yang baik dalam pola hidup bermasyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mematuhi lampu lalu lintas, tidak melanggar hak asasi manusia, dan menggunakan iptek sesuai kaidah hukum. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Menginternalisasi ialah sikap penghayatan akan suatu hal. Menginternalisasi nilai berarti kita memahami dan juga menghayati atau memaknai suatu nilai yang terkandung dalam suatu hal. Menginternalisasi norma berarti kita menghargai dan juga dapat mengamalkan norma-norma serta aturan maupun kebiasaan di suatu wilayah. Etika akademik adalah nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dan dalam berpikir, berperilaku, bersikap, dan bertindak. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali norma-norma atau kebiasaan suatu daerah. Di Jawa sendiri banyak aturan yang tidak tertulis, seperti aturan dalam berbicara, tata cara bertamu, tata cara berpakaian, dan masih banyak lagi. Sebagai mahasiswa, layaknya kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan mematuhi nilai, norma, dan etika sesuai yang diajarkan sejak kecil pada kita. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari: berbahasa sopan santun kepada yang lebih tua, tidak mencontek pekerjaan teman, mematuhi aturan daerah yang berlaku. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Bertanggung jawab adalah perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Apabila kita melakukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, hal utama yang harus kita pertanggungjawabkan adalah meminta maaf kepada korban. Apabila korban mengalami kerugian material, kita harus menggantinya karena itu merupakan kecerobohan kita.
bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, seperti kita dapat menerima kritikan atas keahlian kita dari orang lain. Contoh sikap: menghormati seorang dosen, mentaati peraturan, dan sopan santun. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Semangat kemandirian perlu kita tanamkan sejak dini. Dengan semangat kemandirian akan dapat memotivasi bangsa sendiri agar lebih inovatif lagi dalam perkembangan di masa depan. Pemikiran yang kreatif dan inovatif dapat menjadi modal utama dalam membangun kemandirian dalam suatu bangsa. Selain itu, semangat berjuang juga tidaklah kalah penting. Dalam mewujudkan suatu bukanlah suatu perkara yang sangat mudah. Perlu suatu perjuangan dan pengorbanan dengan dorongan dan keinginan yang kuat, kerja keras, dan doa. Harapannya suatu hal yang dicita-citakan akanlah amat mudah untuk terwujud. Di samping itu, jiwa kewirausahaan, bisnis, atau memanfaatkan peluang usaha pun haruslah kita tumbuhkan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Karena dengan adanya semangat kemandirian, maka suatu bangsa akan lebih mudah maju. Suatu bangsa akan semakin kokoh. Contoh sikap: selalu berpikir positif, kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko. Terima kasih.